Jadi yang dinaungi jenis hanya golongan, pembeda tidak dinaungi jenis. Sebab kalau dinaungi jenis maka dia perlu kepada pembeda kedua. Pembeda kedua perlu kepada ketiga, keempat, kelima tidak terhingga. Nah, tidak terhingga tidak mungkin karena di awal terhingga ada satunya. Tidak mungkin tidak ada tidak terhingga. Paham? Paham tidak? Jangan ragu-ragu kalau apa. Jangan ngelamun. Ini saya lagi emosi dari jalan ini, mau marah-marah terus ini. Ayo. Masalahnya di situ. Kalau pembeda itu dinaungi oleh jenis, maka pembeda dengan pembeda lain perlu pembeda lagi. Dan pembeda kedua itu harus dinaungi juga oleh jenisnya. Masalahnya di situ. Mengapa filosof itu berpikir kepada hal yang seperti tidak ada gunanya ini? Karena itu harus dipangkas dari awal, harus dikasih patokan. Ini yang namanya pahaman pembeda dinaungi enggak oleh jenis, atau hanya golongan yang dinaungi jenis, gitu. Maka dari itu ketika tidak bisa dinaungi, nanti ada beberapa akibat. Kalau dinaungi ada beberapa. Misalnya ketika dijadikan predikat dan seterusnya itu, predikat dengan predikasi pertama atau dengan predikasi kedua dan seterusnya. Walhasil dalilnya begini, kalau pembeda itu dinaungi jenis, berarti pembeda yang satu dengan pembeda yang lain harus karena nanti bersekutu. Apa rasional? Binatang. Apa meringkik? Binatang. Lalu apa mengiong? Binatang. Nah, kalau begitu meringkik, mengiong rasional binatang, berarti perlu kepada pembeda. Lalu meringkik binatang apa? Rasional binatang apa? Mengiong binatang apa? Tidak boleh kembali ke kucing loh. Karena itu sudah dibilang tadi apa? Ada manusia, kucing dan kucing, kuda, manusia. Pembeda kucing mengiong. Apa kuda? Jenisnya binatang, binatang meringkik. Apa kucing? Binatang mengiong, pembedanya. Apa manusia? Binatang rasional. Nah, jadi karena kuda, manusia, binatang itu dinaungi oleh apa? Manusia, kuda, dan kucing dinaungi oleh binatang. Karena golongan. Oleh karena itu yang namanya manusia, kuda, dan kucing perlu kepada pembeda karena dinaungi dalam satu naungan, yaitu jenis, yaitu binatang. Maka itu kalau ditanya apa kucing, diambil jenisnya, binatang mengiong. Apa kuda? Binatang meringkik. Apa rasional? Apa manusia? Binatang rasional. Makanya binatangnya dijadikan jenis, dijadikan bagian dari zat golongannya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah mengiong, meringkik, dan rasional itu juga dinaungi binatang atau tidak? Yakni tercakup dalam binatang atau tidak? Jawabannya tidak, sebab kalau dicakup, yakni berarti binatang itu berarti apa? Yang dinaungi oleh binatang ini adalah termasuk rasional, meringkik, dan mengiong. Kalau begitu meringkik, rasional, mengiong ini perlu kepada beda. Nah sekarang kalau ditanya apa mengiong? Binatang apa? Anggap tidak boleh kembali ke kucing, muter-muter itu namanya. Mengiong binatang apa? Binatang A. Rasional binatang B. Meringkik binatang C. Nah, sekarang binatang A berarti A, B, C ini pembeda yang baru, pembeda kedua. Ini juga dinaungi oleh jenis. Harus kalau yang pertama dinaungi, kenapa sekarang tidak dinaungi? Nah kalau dinaungi berarti A, B, C perlu kepada pembeda lagi. Apa A? Binatang 1. Apa B? Binatang 2. Apa C? Binatang 3. Pembeda yang baru, pembeda ketiga. Habis 1, 2, 3 berarti pembeda yang ketiga. Ini dinaungi juga oleh jenisnya, berarti perlu kepada pembeda lagi. Apa A1? Binatang putih. Apa 2? Binatang hitam. Apa 3? Binatang merah. Berarti putih, hitam, dan merah itu apa? Pembeda yang baru. Nah ini karena dinaungi oleh jenisnya perlu kepada pembeda lagi. Begitu seterusnya sampai tidak bisa terhingga, tidak bisa dihentikan. Nah
perkataan tidak terhingga tidak mungkin. Kenapa? Karena di awal tadi terhingga. Di mana hingganya? Di rasional itu sebagai pembeda pertama. Mana mungkin ada pangkal tidak ada ujung? Di mana ada ujung tidak ada pangkal? Pasti ada pangkal. Tapi ini tidak bisa dihentikan karena setiap pembeda dinaungi jenis, maka dia perlu kepada pembeda, tidak bisa dihentikan. Artinya tidak berujung. Nah, sementara di awal ada ujung, jadi tidak mungkin. Oleh karena itu yang namanya pembeda tidak dinaungi oleh jenis. Dua, pembeda tidak di bawah naungan jenisnya. Artinya jenis itu tidak bisa diambil untuk dijadikan bagian zat dari pembedanya. Jadi kalau golongan iya, apa manusia? Diambil jenisnya binatang, ditambah dengan pembedanya rasional. Kalau tanya apa rasional? Tidak bisa diambil binatang. Binatang tidak bisa dijadikan bagian zat daripada sebuah pembeda. Artinya jenis itu tidak bisa diambil untuk dijadikan bagian zat pembedanya. Apa bagian zat pembedanya kayak tadi itu? Misalnya apa rasional? Diambil jenisnya binatang. Nah, itu tidak bisa. Binatang fulan, tidak bisa begitu. Tidak bisa bagian zatnya. Sebab kalau tidak berarti ia perlu lagi kepada pembeda. Di mana pembeda ini juga perlu kepada pembeda yang lain. Dan begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jelas mustahil. Misalnya rasional. Kalau rasional ini dibawa oleh binatang, berarti iya, yakni rasional perlu kepada pembeda supaya bisa dibedakan dari yang lainnya. Yakni dari meringkik dan mengiong misalnya, mengembek misalnya. Kemudian pembeda kedua ini, yakni pembeda bagi rasional, perlu kepada pembeda lagi. Karena ia dibawa oleh binatang sebagaimana sebelumnya. Begitu seterusnya sampai tidak terbatas. Ini jelas mustahil karena akan berakhir pada ketidakterbatasannya yang terbatas. Mana mungkin yang terbatas menjadi tidak terbatas? Orang tadi ada ujungnya kok terus tidak ada pangkalnya. Tidak mungkin. Begitu ada ujung pasti ada pangkal. Begitu ya, ini jelas mustahil karena akan berakhir pada ketidakterbatasannya yang terbatas. Sebab ketika kita melihat pembeda pertama, maka ia adalah ujungnya. Dan sesuatu yang berujung pasti terbatas, karena tidak mungkin tidak ada pangkalnya. Semalu silsilah pembeda itu dikatakan tidak terbatas, berarti ia tidak berujung dan terbatas. Kan kontradiksi.